Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafaza Diaul Haq dengan NIM 53020210092 dari kelas A Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menjelaskan tafsiran Quran Surat Al-Fatihah menurut Tafsir Al-Misbah sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Al-Quran. Berikut tafsiran Quran Surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dengan arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah lafaz basmalah seperti yang tertulis. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian ulama seperti Imam Malik yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah, sehingga tidak wajib dibaca ketika sholat saat membaca surat Al-Fatihah. Basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Pesan agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan huruf ba pada lafaz bismi. Lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua sifat yang berakar dari kata yang sama. Agaknya kedua sifat ini dipilih karena sifat inilah yang paling dominan. Para ulama memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia, sedang Ar-Rahim adalah rahmatnya yang bersifat kekal. Rahmatnya di dunia ini yang sementara meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali dan tanpa membedakan antara mukmin dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmatnya di akhirat, tempat kehidupan yang kekal yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang mengabdi kepadanya. Selanjutnya ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin yang artinya segala puji hanya bagi Allah pemelihara seluruh alam. Kata hamdu atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik walaupun ia tidak memberi sesuatu kepada yang memuji. Inilah bedanya antara hamdu dengan syukur. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian, yaitu indah atau baik, dilakukan secara sadar dan tidak terpaksa atau dipaksa. Kata alhamdu dalam surat Al-Fatihah ini ditunjukkan kepada Allah semata. Ini berarti bahwa Allah dalam segala perbuatannya telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Kalimat Rabbil Alamin merupakan keterangan lebih lanjut tentang layaknya segala puji hanya bagi Allah. Kenapa? Dia adalah Rabb dari seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah ini mempunyai 2 sisi makna. Pertama berupa pujian kepada Allah dalam bentuk ucapan, dan kedua berupa syukur kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya ayat 3 yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemeliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna kecuali bila disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Oleh karena itu, ayat ini sebagai penegasan kedua setelah Allah sebagai pemelihara seluruh alam. Pemeliharaannya itu bukan atas dasar kesewenangan semata, tetapi diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Selanjutnya ayat yang keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin yang artinya pemilik hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Pemelihara dan pendidik yang Rahman dan Rahim boleh jadi tidak memiliki sesuatu, sedang sifat ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan dan kekuasaan. Karena itu kepemilikan dan kekuasaan yang dimaksud perlu ditegaskan. Inilah yang dikandung oleh ayat keempat ini, Maliki Yaumiddin. Demikian Al-Biqai menghubungkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Ayat di atas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik atau raja hari kemudian atau hari akhir. Paling tidak ada 2 makna yang dikandung oleh penegasan ini. Pertama, Allah yang menentukan dan dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari tersebut. Kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Kekuasaannya sedemikian besar sehingga jangankan bertindak atau bersikap menentangnya, berbicara pun harus dengan seizinnya. Selanjutnya ayat yang kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang artinya hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Kalimat hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan adalah bukti bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah pengajaran. Allah mengajarkan ini kepada kita agar kita ucapkan, karena mustahil Allah yang Maha Kuasa itu berucap demikian bila bukan untuk pengajaran. Banyak sekali pesan yang dikandung kata iyaka dan na'budu. Secara tidak langsung, penggalan ayat ini mengecam mereka yang mempertuhan atau menyembah selain Allah, baik masyarakat Arab ketika itu maupun selainnya. Penggalan ayat mengecam mereka semua dan mengumandangkan bahwa Allah lah yang patut disembah dan tidak ada sesembahan yang lain. Selain itu, dalam meminta pertolongan, kita tidak dapat mengabaikan Allah dalam peranannya. Permohonan bantuan kepada Allah agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama mendefinisikannya sebagai penciptaan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna atau mudah pencapaian apa yang diharapkan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa permohonan bantuan itu bukan berarti berlepas tangan sama sekali, tetapi kita masih dituntut untuk berperan sedikit atau banyak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya ayat yang ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya bimbinglah kami memasuki jalan lebar dan luas. Setelah mempersembahkan puja-puji kepada Allah dan mengakui kekuasaan dan kepemilikannya, ayat selanjutnya merupakan pernyataan tentang ketulusannya beribadah serta kebutuhannya kepada pertolongan Allah. Maka dengan ayat ini, sang hamba mengajukan permohonan kepada Allah, yakni bimbing dan antarkanlah kami memasuki jalan yang lebar dan luas. Sirat di sini sebagai jalan tol yang lurus dan tanpa hambatan. Semua yang telah memasukinya tidak dapat keluar kecuali setelah tiba di tempat tujuan. Sirat adalah jalan yang lurus, semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan. Sehingga sirat menjadi jalan utama untuk sampai kepada tujuan utama umat manusia, yaitu keridhaan Allah dalam setiap tingkah laku. Yang terakhir yaitu ayat yang ke-7 yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kata nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu, nikmat-nikmat yang lain tidak akan mempunyai nilai yang berarti. Bahkan dapat menjadi nikmah atau bencana jika tidak bisa mensyukuri dan menggunakannya dengan benar. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi yang merupakan nikmat terbesar itu, mereka itulah yang masuk dan bisa melalui siratal mustaqim. Mengenai yang disebut dengan al-maghdubi alaihim, ayat ini tidak menjelaskan siapakah orang-orang tersebut, tetapi Rasulullah telah memberi contoh konkret, yaitu orang-orang Yahudi yang mengerti akan kebenaran tetapi enggan melaksanakannya. Demikian, ayat terakhir surat Al-Fatihah ini mengajarkan manusia agar bermohon kepada Allah, kiranya ia diberi petunjuk olehnya sehingga mampu menelusuri siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan kaum muslimin agar selalu optimis menghadapi segala ujian yang terjadi di dalam hidupnya. Kesimpulan dari tafsiran Quran Surat Al-Fatihah dari kitab tafsir Al-Misbah, yaitu Surat Al-Fatihah atau pembukaan yang diturunkan di Mekah terdiri atas 7 ayat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan dengan sempurna satu surah. Disebut dengan Al-Fatihah karena merupakan pembuka dalam Al-Quran. Dinamakan juga sebagai Ummul Quran karena di dalamnya mencakup kandungan tema-tema pokok semua ayat Al-Quran, yang diantaranya mencakup aspek keimanan, hukum, dan kisah. Alasan mengapa Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran seperti yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Abduh adalah kandungan surat Al-Fatihah yang bersifat global yang dirinci oleh ayat-ayat lain sehingga ia bagaikan muqaddimah atau pengantar bagi kandungan surat-surat Al-Quran. Tujuan utama dari surat Al-Fatihah adalah menetapkan kewajaran Allah untuk dihadapkan kepadanya segala pujian dan sifat-sifat kesempurnaan, dan meyakini kepemilikannya atas dunia dan akhirat, serta kewajarannya untuk disembah dan dimohonkan darinya pertolongan, dan nikmat menempuh jalan yang lurus sambil memohon terhindar dari jalan orang yang binasa. Inilah tujuan utama dan tema pokok surat Al-Fatihah, dan yang lainnya adalah cara-cara untuk mencapainya.
Demikian tafsiran Quran surat Al-Fatihah dari Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.